Jadi ada pilihan bisa seneng di mana-mana kok, pilih susah di mana-mana. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan siapa yang diuji jasadnya maupun hartanya, jasmaninya atau hartanya diuji dengan musibah, kemudian dia tidak mengeluh kepada manusia, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka Allah mengampuni dosanya. Pertanyaan saya, yang sering curhat siapa? Gak usah ngaku. Yang sering curhat siapa? Curhat itu biasanya karena ujian atau bukan ujian? Ujian. Terus curhat. Berarti menceritakan rasa yang gak enak pada orang lain. Pada saat itu dia kehilangan kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok bahagia? Ya, daripada sedih, ya mendingan bahagia. Terlampau banyak alasan untuk bahagia dan terlampau sedikit alasan untuk sedih. Anehnya manusia pilih yang sedikit tadi daripada yang banyak. Contoh, lihat anak lucu, bahagia atau enggak bahagia? Bahagia. Lihat suami ganteng, bahagia atau enggak bahagia? Bahagia. Lihat teman yang menyenangkan, bahagia atau enggak bahagia? Bahagia. Lihat badan kita sehat, bahagia atau enggak bahagia? Bahagia. Lah kok lihat suami cemberut, itu buat apa itu? Buat susah. Cemberutnya enggak usah dilihat, gantengnya dilihat. Nanti jadinya kan asik. Kamu tuh kok ganteng-ganteng cemberut, tambah ganteng asli gitu ya. Nanti jadinya bahagia. Senang bahagia. Orang itu kalau senang nanti ditambah senangnya. Kalau senang ditambah senangnya. Kalau sumpek ditambah sumpeknya. Jadi pilih senang atau sumpek? Senang. Belajar senang itu mudah kok. Belajar senyum depan cermin, lama-lama kan ngakak. Lihat dirinya sendiri terus senyum-senyum ya. Lama-lama ketawa. Mudah yang namanya bahagia. Di sini di dunia aku senang. Di sana di akhirat aku senang. Di mana-mana hatiku senang. Betul? Jadi ada pilihan bisa senang di mana-mana kok, pilih susah di mana-mana. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan siapa yang diuji jasadnya maupun hartanya, jasmaninya atau hartanya diuji dengan musibah, kemudian dia tidak mengeluh kepada manusia, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka Allah mengampuni dosanya. Pertanyaan saya, yang sering curhat siapa? Gak usah ngaku. Yang sering curhat siapa? Curhat itu biasanya karena ujian atau bukan ujian? Ujian. Terus curhat. Berarti menceritakan rasa yang gak enak pada orang lain. Pada saat itu dia kehilangan kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika diuji nggak enak, bisa curhat, dia pilih diam, disimpan, nggak cerita ke orang lain, maka saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Enak atau nggak enak? Jadi ibu kalau diuji, diomeli suami, enaknya curhat atau diam? Yakin? Kalau ibu diuji, mohon maaf ya bu, ibu diuji, dimusuhin teman, enaknya ngomong sama teman yang lain atau diam? Yakin? Ya kalau ngomong sama teman lain itu dapat nanti ya geng ya, satu geng sama yang di sini. Ada yang pro, nanti ada yang pro, dapat tuh teman, betul begitu ya? Kalau diam nggak ada yang
tahu. Kalau diam nggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Langsung dikasih bonus sama Allah Ta'ala. Kamu diam, tidak mengeluhkan yang nggak enak, aku ampuni dosa-dosamu. Maka siapa yang banyak ujiannya, banyak ampunannya. Yang banyak ujiannya, banyak ampunannya. Nanti kalau udah biasa diam, hidupnya enak. Nah sekarang ini terbiasanya ngomong, didik-didik ngomong, dikit-dikit ngomong. Dosanya tidak terampuni, gara-gara itu dosanya tidak terampuni. Akhirnya dosanya tambah banyak, hidupnya tambah susah. Karena yang menyebabkan susah adalah dosa. Nah biar kita hidupnya enak, yuk di sini senang. Caranya senang bagaimana? Syukur dengan apa yang ada. Saya lihat ini teman-teman saya, nabuh gak jelas bahagia kok. Bahagia, asyik gitu, senang saya.